Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ulfiyah Hurnan Paradise, NIM 21202123 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas dari Pak Fadil, di mana beliau menyuruh kami untuk menjelaskan apa itu kurikulum. Di sini saya kebagian dengan kurikulum cinta. Sebelumnya, sebelum kita bahas, pernahkah kita bertanya mengapa orang yang pendidikannya tinggi itu masih bisa membenci atau merendahkan serta sering menyakiti sesama? Sekolah seharusnya mengajarkan kita secara berpikir, tetapi sering lupa mengajarkan cara merasa. Nah, maka dari situlah terciptanya kurikulum atau hadirnya kurikulum sebagai upaya untuk mengembalikan pendidikan pada tujuan dasarnya. Jadi selama ini pendidikan tuh sering berfokus atau terlalu fokus pada nilai akademik saja, baik itu angka, peringkat, atau ujian. Padahalnya tantangan terbesar masyarakat modern itu bukan hanya kurang pintar, tapi mereka kurang empati, kurang toleransi, dan mudah terpancar atau mudah terpecah sesuatu dengan adanya perbedaan. Maka dari itu kita akan membahas tentang kurikulum cinta. Baiklah, kurikulum cinta itu menurut saya adalah konsep pendidikan nilai yang memperkenalkan atau diperkenalkan oleh Indonesia untuk menanamkan rasa kasih sayang, toleransi, serta kemanusiaan dalam proses pembelajaran, terutama itu sebagian dari penyeimbangan pendekatan yang terlalu kognitif serta atau normatif. Nah, jadi kurikulum ini menekankan bahwa pendidikan itu tidak cukup hanya mengajarkan benar atau salah saja, tetapi juga membentuk sikap batin ya, seperti empati, kepedulian, serta penghormatan terhadap perbedaan. Nah, tujuan dari terbuatnya untuk kurikulum cinta ini itu terbagi menjadi 3 yang saya cari, yaitu menguatkan modernisasi beragama, mencegah toleransi dalam kekerasan, serta membangun karakter yang humanis seperti peduli, adil, menghargai martabat manusia. Nah, jadi nilai kunci dari kurikulum cinta ini ialah adanya cinta kasih atau rahmat, toleransi, saling menghormati, keadilan dan beradab, terus juga anti kekerasan serta kebersamaan dan keberagaman itu. Selanjutnya bagaimana sih implementasi di sekolah itu, di mana bukan mata pelajaran yang baru, melainkan pendekatan lintas pelajaran. Misalnya itu cara guru berinteraksi dengan murid, terus juga studi kasus sosial dalam pelajaran, terus adanya diskusi yang relatif, kerja kelompok, serta membuat proyek sosial. Selanjutnya yaitu budaya sekolah itu yang inklusif. Selanjutnya itu adakah konteks di Indonesia yang dimana konsep itu banyak dibicarakan dalam wawancara pendidikan agama Islam serta modernisasi beragama, termasuk di lingkungan yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, jadi kurikulum cinta itu bukan mata pelajaran yang baru. Ia bukan khusus, juga bukan jam tambahan dari kelas. Jadi kurikulum cinta itu adalah pendekatan pendidikan yang berbasis nilai kasih sayang, sama seperti yang saya jelaskan tadi, yang dimana pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan saja kan, tetapi juga menanamkan cinta, empati, dan kepedulian sosial. Nah, jadi kurikulum cinta itu bukan belajar soal apa yang kamu tahu gitu, nah tetapi bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Jadi di Indonesia gagasan yang tujuan utama tadi itu juga sejalan dengan program penguatan modernisasi beragama yang dikembangkan oleh kementerian yang tadi, di mana ada beberapa nilai inti dalam kurikulum itu. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa cinta, kasih sayang, dan empati, yang dimana mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Selanjutnya toleransi dan saling menghormati, yang dimana tuh kita tuh tidak berbeda, bukan berarti bermusuhan gitu. Selanjutnya yaitu keadilan dan adil atau anti kekerasan. Misalnya kita tuh mempunyai masalah, nah masalah itu diselesaikan dengan dialog, bukan kekuatan atau kekerasan. Nah, selanjutnya tanggung jawab sosial. Jadi pendidikan itu
tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi berdampak bagi masyarakat. Nah, jadi nilai-nilai itu tidak diajarkan lewat ceramah yang panjang saja, tapi melainkan lewat keteladanan dan pengalaman nyata. Nah, apa sih contoh dari kurikulum itu? Tadi sudah saya jelaskan, bahwasanya guru mendengarkan pendapat murid. Jika ada bukan hanya menilai murid itu benar atau salahnya saja, atau pilih kasih dari antara murid itu, terus juga menciptakan diskusi kelas serta menghargai pendapat, baik itu pendapat sesama maupun terdapat kepada murid ke guru, guru ke murid. Selanjutnya yang tadi proyek sosial, yang dimana membantu lingkungan kerja kelompok, lintas latar belakang. Selanjutnya yaitu budaya sekolah yang aman dari perundungan. Nah, jadi kurikulum cinta ini mengingatkan bahwa mengingatkan kita bahwa tujuan akhir pendidikan itu bukan hanya tentang orang pintar atau mencetak orang pintar, tapi juga mencetak manusia yang berperi kemanusiaan dan mempunyai sifat atau akhlak yang baik. Terus juga mencetak manusia berperi kemanusiaan, karena pengetahuan tanpa cinta bisa melukai, tetapi pengetahuan yang dibimbing dengan rasa sayang, rasa cinta bisa menyembuhkan masyarakat. Jadi mungkin kita itu tidak bisa mengubah dunia akhirat sekaligus, tetapi kita bisa mulai dari satu ruang kelas, satu percakapan, dan satu sikap penuh kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan perkataannya. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.